Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ashabul Jannah akan mereview sebuah buku yang berjudul Cermati Penyakit-Penyakit yang Rentan Diderita Anak Usia Sekolah oleh Fathul Mufidah. Kita mulai dari daftar isi dulu ya. Di sini itu ada 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan tentang karakteristik anak usia sekolah. Yang kedua adalah seabrek penyakit yang rentan diderita anak usia sekolah. Nah, di sini ada 16 penyakit. Pertama, diare. 2, tuberkulosis atau TBC. 3, demam berdarah atau DBD. Yang keempat adalah pertusis atau batuk rejan. Yang kelima adalah difteri. Yang keenam adalah demam tifoid. Yang ketujuh adalah tetanus. Yang kedelapan adalah hepatitis. Yang ke-9 adalah campak. Yang ke-10 adalah rubella. Yang ke-11 adalah cacingan. Yang ke-12 adalah cacar air. Yang ke-13 adalah meningitis. Yang ke-14 adalah gondongan atau parotitis. Yang kelima adalah asma. Yang ke-16 adalah infeksi telinga tengah. Nah, yang di bagian ketiga atau bab ketiga adalah penutup yang berisikan upaya meningkatkan kesehatan anak usia sekolah. Yang terakhirnya adalah daftar pustaka. Bab pertama berisikan tentang karakteristik anak usia sekolah. Nah, di bab pertama ini dibahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Nah, pertumbuhan ini kan mencakup tentang besaran jumlah dalam bentuk fisik ya, dan untuk perkembangannya itu dalam bentuk skill dan kemampuan anak. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama adalah jasmaninya. Anak sudah mengalami perubahan jasmani yang sangat cepat sehingga secara biologis dia sudah matang. Untuk jiwaninya, kecerdasan anak berkembang dengan sangat pesat, cara berpikirnya semakin logis dan kritis, dan fantasinya semakin kuat. Rohaninya, kehidupan beragama anak dalam persimpangan jalan, dalam artian ada perasaan yang tidak nyaman, terjadi perubahan fisik dan emosi, tutur pengaruh terhadap kualitas keimanannya. Terkadang adanya suatu kepercayaan dianggap mempersempit kebebasan. Dan yang terakhir adalah sosial. Perubahan perilaku dan kebiasaan kelompoknya, ingin diterima dalam kelompok dan masyarakat, membantu orang lain dan memperhatikan orang lain. Pada fase sosial ini, yang paling penting adalah kehidupan anak sangat dipengaruhi oleh teman sebayanya. Masih di bab pertama, setelah pertumbuhan dan perkembangan, ada gangguan pertumbuhan, ada gangguan perkembangan dan perilaku anak sekolah, dan permasalahan kesehatan anak usia sekolah. Permasalahan kesehatan anak sekolah meliputi kesehatan umum, gangguan perkembangan, gangguan perilaku, dan gangguan belajar. Tentunya permasalahan kesehatan tersebut sangat menghambat tercapainya prestasi yang tinggi pada anak. Kemudian bagian keduanya, seabrek penyakit yang rentan diderita oleh anak usia sekolah. Yang pertama adalah penyakit diare. Nah, diare ini dibahas mulai dari pengertian diarenya gitu ya. Kemudian penyebab diarenya. Penyebabnya kan tidak hanya dari virus, bakteri, tapi dari malabsorpsi nutrisi juga gitu. Sampai ada ke
faktor-faktor penyebab lain yang mengakibatkan diare. Contoh ya, pertama adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan orang tua, faktor pekerjaan orang tua, faktor usia anak. Nah, usia juga berpengaruh ya. Biasanya anak-anak yang rentan itu di usia kurang dari 2 tahun. Nah, kemudian ada faktor gizi juga, faktor sosial ekonomi juga, faktor makanan dan minuman. Nah, kemudian dibahas juga nih gejalanya apa gitu ya, dari gejala yang ringan sampai yang berat. Dibahas juga nih akibat penyakit diarenya ya, dari akibatnya yang ringan, dari kekurangan cairan yang ringan, kemudian sampai kekurangan cairan yang berat yang dapat berakibat fatal, yakni dapat menyebabkan shock pada anak juga. Kemudian ada juga prinsip pengobatan diare, mulai rehidrasi, pemberian makanan yang baik, dan pemberian obat seperlunya. Ya, untuk obat itu memang seperlunya ya, kadang-kadang itu anak diare itu sembuh tanpa pemberian antibiotik. Yang terakhir nih adalah pencegahan diarenya. Jadi pembahasan dari diare ini mulai dari pengertian sampai pencegahan diarenya ya. Jadi beberapa upaya yang dilakukan, pertama ya, bisa memberikan makanan yang higienis, menyediakan air minum yang bersih, menjaga kebersihan, membiasakan mencuci tangan sebelum makan, buang air besar pada tempatnya, menyediakan tempat dan buang sampah yang memadai, memberantas lalat, serta menjaga kebersihan lingkungan. Untuk penyakit yang lain pun pembahasannya hampir sama ya, mulai dari pengertian, kemudian sampai ke pencegahannya juga. Bila dari bab 2 pembahasannya menarik menurut saya ya, karena dia dibahas secara praktis, detail, dan mudah dipahami. Kita lanjut ke bab 3, yakni penutup. Di sini adalah upaya meningkatkan kesehatan anak usia sekolah. Nah, dalam hal ini dibicarakan tentang solusi dari permasalahan yang seabrik penyakit yang diderita anak tadi ya kan. Di bab 3 ini ada solusinya lah gitu disampaikan, yaitu tentang peningkatan kesehatan anak usia sekolah dengan titik berat pada upaya promotif dan preventif yang harus didukung dengan upaya promotif dan rehabilitatif yang berkualitas. Oleh karena itu, usaha kesehatan sekolah atau UKS menjadi peran penting dan strategis untuk mencapai derajat kesehatan siswa di sekolah. Pelaksanaan UKS dan melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan di sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman, memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, membuat kebijakan dan upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan nutrisi yang baik, perilaku hidup sehat, jasmani dan rohani, mendeteksi sejak dini, dan pencegahan penyakit menular, gangguan penyakit kronis pada anak di sekolah, pertumbuhan perilaku dan gangguan belajar, serta melaksanakan imunisasi terhadap anak sekolah. Upaya meningkatkan kesehatan anak di sekolah yang oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia disebut dengan Health Promoting School. Di akhir buku ini disimpulkan bahwa
Dengan berbagai upaya tersebut, kita berharap semoga generasi yang menjadi harapan besar untuk berprestasi dan membangun bangsa dan negara pada masa yang akan datang bisa terwujud. Dengan adanya generasi yang sehat jasmani dan rohani, kita berharap negara Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan berkembang demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini ada rujukannya adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan staf pengajar ilmu kesehatan FKUI, buku kuliah ilmu kesehatan anak, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Demikian review buku saya kali ini. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.